Ini ajaran Islam. Ya. Mana itu dalil yang kita lihat? Usjudu li Adama fasajadi. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di situ sembah atau hormat? Hormat. Kalau sujud di situ bermakna sembah, yang betul iblis. Iblis nggak mau sujud. Sujud di situ bermakna hormat. Artinya apa? Ada tunduk takzim, ada tunduk ta'abbud. Maka Wahabi Salafi di sini salah fatalnya. Setiap orang tunduk cium tangan kepada gurunya, dia bilang syirik. Salah dia itu. Kenapa? Orang bukan menyembah guru, tetapi takzim kepada guru. Nah, Ustaz mungkin bisa ceramah tempat kami. Bisa Ustaz ceramahnya nanti yang ringan-ringan aja ya, yang umum-umum aja. Gak usah. Nah, kan ada orang model-model gitu. Nah, itu tempatnya neraka itu. Jadi kalau ada ketua prioritas dan ustaz model gitu, nah itu ketua prioritas bakal masuk neraka itu. Ibu-ibu pun begitu juga. Ya, kadang-kadang suka kali itu mengolah ustaz supaya ikut selera. Tak boleh. Bertentangan dengan Quran Al-Hujurat itu. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara meng-like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Isra Mi'raj itu bukan perayaan. Karena Nabi Muhammad itu sedih tahun Isra Mi'raj itu. Sedih. Yang kedua, Jeddah jangan dimasukkan dalam program kajian. Itu tidak dibenarkan. Kalau mau Jeddah itu tadi. Kenapa? Karena surat Ar-Rum ayat 30 menyatakan fa'aqim wajhaka lid-din. Luruskan wajahmu kepada agama. Kita nggak bisa lurus. Jadi usahakan ke depan itu jangan. Usahakan. Jadi ini bukan perayaan. Kalau Maulid kita bilang perayaan silakan. Ini Isra Mi'raj, di mana Rasulullah pada waktu itu dia sedang sedih. Penyebab sedihnya Nabi itu dua. Yang pertama, istrinya meninggal, Khadijah. Yang kedua, pamannya meninggal. Nabi Muhammad sedih. Tidak pernah beliau merasakan sedih seperti sedihnya tahun Isra Mi'raj itu. Tidak pernah beliau merasakan sedih seperti sedihnya tahun itu. Sampai-sampai Allah menghiburnya dengan menurunkan ayat yang bunyinya sama lebih dari 30 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Selain di tengah sedih beliau, istrinya meninggal, pamannya meninggal, ngumpul pula itu orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya di Ka'bah. Kalau kita baca dalam Jalalain itu di atas Ka'bah, kita pun kurang ngerti itu. Apakah di atasnya atau ya, di Ka'bah. Begitu ngumpul mereka di Ka'bah, diutusnya seorang laki-laki menemui Rasul. Dalam hati Nabi senang itu diundang oleh pembesar Ka'bah, bukan pembesar Mekah, karena Nabi menyangka mereka sudah menerima dakwah Nabi. Begitu. Jadi Nabi senang diundang oleh pembesar Mekah karena Nabi menyangka pembesar Mekah sudah menerima dakwah Nabi. Begitu. Bukan karena pembesar yang undang Nabi senang, tidak. Saya sebagai ustadz diundang wali kota, senang saya, bukan begitu senang Nabi. Ya, dia menyangka mereka sudah menerima dakwah. Begitu Nabi sampai ke tempat, rupanya mereka menyuap Nabi.
Mereka tanyakan, Muhammad, kau tujuanmu ini mengembangkan agama ini apa tujuan? Kalau kau pengen rumah, kami bikin. Kalau kau pengen jadi raja, kami nobatkan sekarang kau raja kami. Semua suapan itu yang nilainya tak terhingga itu, ya, pada hitungan mereka ditolak oleh Nabi. Begitu Nabi menolaknya, lalu mereka diancam. Mereka diancam, suap tak diterima, lalu diancam. Diabadikan itu ancamannya dalam Quran itu. 10 tahun Nabi di Mekah ngajar tauhid, tidak ngajarkan sholat. Begitu Isra Mi'raj baru Nabi ngajarkan sholat. Maka ada kajian sesat, mereka ngaji tauhid 10 tahun tak sholat, dengan alasan tadi, dan ini bukan main-main, ada orangnya, 5 orang udah tobat. Tak sholat itu. Kenapa belum sholat? Karena belum ngaji tauhid 10 tahun. Jadi makanya kritikan mereka kepada Nabi, kritikan tauhid. Muhammad, kami tak percaya kepadamu hingga kau buktikan ini Mekah ini yang tanahnya sempit, gunung di mana-mana, kau pindahkan gunung ini, kau alirkan mata air untuk kami. Bisa enggak? Nabi Muhammad mau jawab, mereka timpa lagi. Tunggu dulu Muhammad. Atau kau punya kebun kurma dan anggur, kau alirkan airnya di celah-celahnya, untukmu bukan untuk kami. Mungkin kau pelit sama kami, untukmu. Begitu mau dijawab Nabi, tunggu dulu Muhammad. Kau dakwahkan dunia nanti bakal kiamat, kau bilang nanti. Maka kami katakan jangan nanti, tunjukkan sekarang langit itu jatuh berkeping-keping menimpa kami. Begitu mau dijawab Nabi, tunggu dulu Muhammad. Atau kau datangkan Allah dan malaikatnya berhadapan muka dengan kami. Ya, jangan kau yang datang nanggung. Ya, kau katakan Tuhanmu maha kaya, buktikan rumahmu itu terbuat dari emas, jangan dari tepas. Begitulah istilahnya. Semuanya itu, ya, mau dijawab Nabi, tapi ada yang terakhir. Atau Muhammad, kalau yang tadi kau nggak bisa, memang kami yakin kau nggak bisa. Ini yang terakhir ya, kau naik ke langit. Kami tak percaya kenaikanmu hingga kau bawa kepada kami kitab yang bisa kami baca. Ini yang diterima oleh Nabi. Allah setujui yang naik ke langit. Maka di dalam Mazmur Daud ada sebuah Injil, tapi Injil ini ditolak oleh gereja. Sayang kali, harusnya diterima. Kalau diterima banyak itu pendeta masuk Islam, cuma tak diterima. Daud berkata, entah dengan mata hatiku, entah dengan mata batinku, aku melihat ada seseorang diangkat ke Firdaus. Di dunia ini tidak ada 2 orang yang mengaku sampai ke Firdaus kecuali Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad lah yang pernah sampai ke tempat itu. Ini menunjukkan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad telah diketahui oleh masa Nabi Daud. Saudara-saudaraku seiman sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah-tengah sedih Nabi, pamannya meninggal, istrinya meninggal, mereka menyuap Nabi Muhammad. Tak mau Nabi Muhammad menerimanya, langsung diancam. Maka yang terakhir ancaman itulah Allah sambut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Asra, alladzi asra, yang telah menjalankan, asra, yang telah menjalankan. Kuasa perjalanan ini kuasa Allah, bukan kuasa Nabi. Maka ada seorang dosen di USU
Dia menulis buku. Ya. Dia katakan di sana Isra Mi'raj itu mimpi. Bukan berjalan dengan biasa begitu. Mimpi. Kenapa? Dosen itu tadi lupa kalimat asra di dalam Al-Quran. Kuasa Allah. Dia menceritakan gak mungkin, karena yang dia pandang kuasa Nabi. Al-Quran menceritakan kuasa Allah, bukan kuasa Nabi. Abu Jahal tak percaya karena Nabi Muhammad bilang berangkat. Kalau Nabi bilang mimpi, Abu Jahal yakin saya percaya itu. Maka ada orang berkata begini, Ustaz yakin itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj asli? Ya yakin. Kenapa Ustaz yakin? Karena kuasa Allah. Kita gak usah ke Allahnya dulu, jadi kemana? Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik burak, betul-betul badan yang naik. Burak itu kan larinya secepat kilat. Apakah terjungkal waktu dia loncat? Perjalanan burak itu lebih cepat dari lari pesawat. Pesawat 800 km per jam itu. Lebih cepat dari lari keretanya Valentino Rossi. Komeng aja naik kereta Jupiter Jet beseraba sobekan celananya. Bagaimana Ustaz menjawabinya? Al-Quran yang jawab, bukan aku. Apa kata Quran? Barakna haulah. Kami berkati sekelilingnya. Yaitu kan untuk Masjid Aqsa. Masjid Aqsa jadi berkati, masa Nabi enggak? Ketika kau naik pesawat perjalanan 800 km per jam, kau kedinginan apa enggak? Tidak. Kenapa enggak dingin? Terinding oleh dinding pesawat. Begitu juga lah Nabi Muhammad diberkati Allah sekelilingnya sehingga dia tidak merasakan sentuhan angin luar pada badannya. Ini yang disebut asra. Yang kedua, ada orang Wahabi Salafi mengatakan Allah itu di atas. Buktinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ke atas. Nah, ini juga sesat. Di mana sesatnya? Bertentangan dengan teks ayat. Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, bukan untuk kami tunjukkan kami. Di sini. Jadi sini kesesatan itu tak main-main, itu sesat. Dan bukan hanya itu, banyak lagi dari yang lain. Nah, jadi Nabi Muhammad waktu itu sedang sedih. Nah, di tengah-tengah sedihnya dia ancam. Saya teringat anak saya itu masih kecil, itu umurnya 4 tahun atau 3 tahun. Anak saya umur masih kecil, nangis pulang ke rumah. Nangis. Saya kasihan melihatnya terisak-isak, dia menangis. Kenapa nak nangis? Kenapa? Gimana bibi gak nangis? Kawan-kawan bibi semuanya makan es krim, bibi enggak. Oh, itu ambil duit 5.000, ambil, beli. Ambilnya duit, tengoknya tukang es krim udah pergi, nangis lagi dia. Kawannya ngejek, itu masalahnya. Kalau tak diajak kawannya, anak saya nggak nangis. Cuman karena diajak. Begitu diajak, dia merasa kecil, yang ngejek merasa besar. Es krim itu terpandang sesuatu yang wah. Jangan nangis nak, jangan nangis. Beli. Apanya lagi, tukang es krim udah pergi, nangislah dia sedih-sedihnya. Saya bilang mandi. Nah, kenapa mandi? Mandi cepat, kita ke Carrefour, diam. Kita ke Carrefour, diam. Mendengar kata Carrefour, diam. Selesai mandi, saya bawa ke Carrefour beli es krim. Ternyata tukang es krim nggak ada. Nah, tukang es krimnya nggak ada jualan. Nggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan. 1 jam saya bawa jalan-jalan, pulang tak makan es krim, sampai ke rumah datang kawannya ngejek lagi. Kami makan es krim di Bingga, Yang tadinya sedih sekarang nggak tumpang pinggang. Ya apa kau bilang? Memang bibi tak makan es krim, tapi bibi jalan-jalan ke Carrefour, ke sana kemari, kami nengok pemandangan yang luar biasa. Terakhir anak yang 5 yang ngejek tadi nangis ke rumah ngajak maknya ke Carrefour. Ya, Nabi Muhammad sedang sedih, diejek oleh orang pembesar Mekah. Kata Allah, Muhammad, isyaratnya begitu. Itu mereka nggak besar, kau jangan kecil.
kutunjukkan yang lebih hebat. Linuriyahu min ayatina, berangkat. Ya, ini disebut berangkat Isra. Bagaimana dengan menanggapi hadis dari Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Rasulullah, melainkan Rasulullah mi'raj dengan rohnya. Bagaimana dengan hadis itu? Ya. Menanggapi hadis itu, kita cek dulu sejarah. Umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? 25. Khadijah umur berapa? 40. Ada orang mengatakan, kita kalau Islam ini harus kafah. Bagaimana Rasul gitu kita. Ya udah, kau 25, istrimu 40, mau enggak? Ya. Terus berapa tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Umur 40. Nah, berapa tahun dia menikah dengan Khadijah? 15 tahun. Waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Khadijah umur berapa? 55. Berapa tahun kerasulan beliau? Diangkat di Isra Mi'rajkan 10 tahun. Khadijah tambah 10, 65 dan sudah wafat. Apakah waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sudah hijrah? Belum. Kapan hijrah? Setahun setelah Mi'raj. Kapan Mi'raj? Setahun sebelum hijrah. Begitu setelah hijrah, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah di Madinah. Artinya kumpul satu atap dengan Aisyah, ya, dengan Aisyah di Madinah. Waktu di Mekah belum. Bagaimana mungkin Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Rasulullah, melainkan Rasulullah mi'raj dengan rohnya. Memang setiap yang diada-adakan, kejanggalan itu tak bisa tertutupi dengan sempurna. Setiap yang diada-adakan, siapapun itu, bagaimanapun itu, nggak bisa tertutupi dengan sempurna. Baik kita masyarakat awam secara pribadi maupun persekongkolan pejabat segala macam, setiap yang direkayasa tak bisa tertutupi dengan sempurna. Ada parang digunakan orang itu untuk membunuh. Pembunuhannya belum clear kasusnya, lalu parang dilempar ke dalam sungai. 15 tahun berada parang itu di dalam sungai, kasusnya belum tuntas. Ditemukan orang parang itu yang sudah penuh dengan karatan, diasah sampai putih, seputih bagaimanapun kita ngasahnya itu, begitu kita simpan besok udah nampak bercak darah setetes itu. Kenapa bisa demikian? Al-Quran jawab, wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diperintahkan banyak hal waktu Nabi di bumi. Tetapi perkara sholat tidak diperintahkan di bumi, tapi langsung dijemput. Mutiara sholat ini bukan diambil di Afrika, tapi langsung dijemput lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Sehingga dari alam dunia, majaz, hijab, ruh, malakut, mulki, mustawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam mustawa. Beda keyakinan kita dengan Wahabi. Wahabi meyakini alam mustawa tempat Tuhan, kalau kita tidak. Alam mustawa itu tempat Nabi menerima perintah sholat. Di sini bedanya. Dan beda ini besar simpangnya. Tak main-main, besar simpangnya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tak perintahkan Nabi itu sholat di rumahnya? Ya. Hakikatnya kalau ingin menemui Tuhan, kalau ingin dekat dengan Tuhan, teorinya itu 012. 012, satu itu Tuhan. Allah itu wahdaniyah. Bagi orang yang belajar sifat 20, wahdaniyah itu dirinci. Ada wahda, ada alif nun, ada ya, ada ta marbuthah. Maka dari 4 pisahan ini jadilah 5 nafi kam. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada al. Itu dari 5 ini. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah SWT, Allah itu esa, Allah itu satu. Bagaimana caranya ingin mendekati yang satu itu? Caranya 0. 0 itu di bawah 1. Kalau 2 di atas 1. Bapak kaya bapak 3, berarti di atas 1. Allah marah. Bapak alim bapak 7, berarti jauh di atas 1.
Maka kalau bapak alim dan kaya ingin dekat dengan Allah, jadikan nol. Makanya sholat itu dimulai dari berdiri sampai rendah. Jangan kita yang sholat merasa lebih tinggi. Di sini kelirunya kita, berdiri sampai rendah gitu, baru tercegah dari keji dan mungkar. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, apa itu? Sholat kan mencegah dari keji dan mungkar. Saya bilang betul. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Aku sholat berjamaah 20 tahun, pas di belakang imam. 20 tahun aku sholat, tapi tetap juga aku mungkar. Jujur aku Ustaz, masih masang togel aku. Di mana salahnya itu? Kenapa Tuhan tidak memberikan janjinya kepadaku? Bagaimana kau mau dijanjikan Tuhan? Kau ini suka motong cakap Tuhan. Kalau bahasamu kau potong, marah nggak kau? Ya marah. Begitu juga lah Tuhan pun marah kau potong cakapnya. Loh, mana cakap Tuhan yang kupotong? Quran bilang utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, dirikan sholat. Sholat mencegah keji dan mungkar. Kau potong, kau cuma sholat, malas baca Quran, di situ kenanya. Bukan gitu Ustaz. Ada kawanku lagi habis 30 juz, dia 30 tahun tak pernah berhenti semayang berjamaah, aku 20. Tapi kami bahas togel sama. Nah, di mana dia pun juga motong cakap Tuhan. Loh, mana lagi yang dipotongnya? Aku semayang tak baca Quran, Ustaz bilang motong cakap. Kuakui dia hafal Quran, dia sholatnya juga 30 tahun tak pernah berhenti jamaah. Kenapa Ustaz bilang potong cakap? Coba kita simak ayat. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Di sini seringnya orang tak dapat. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Kita sering baca Quran, ketika dalam Quran ada perintah, kita tidak merasakan perintah untuk kita. Ketika Quran melarang, kita tidak pernah merasakan larangan untuk kita. Maka sekalipun kita hapus Quran, selama perintah dan larangan itu tidak kita rasakan untuk kita, sampai kapanpun kita tidak diangkat dalam janji sholat mencegah dari keji dan mungkar. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan semayang di rumahnya? Nabi belum kosong. Makanya Nabi berkata, atap rumahku dibukakan. Maka Jibril datang. Datangnya dari mana? Atap rumah dibuka, bukan ngetok pintu. Ada sedang ceramah ngetok pintu. Datang Jibril ngetok pintu. Mat, katanya. Nggak boleh itu. Mat, datang Nabi jawabnya apa, Bre? Nggak boleh itu. Bertentangan dengan An-Nur 63. Jangan kau jadikan panggilan kepada Rasul seperti kau memanggil teman. Tak boleh itu. Kalau mau bikin lawak, cari cara yang lain. Jangan cara Nabi dilawakkan. Tak boleh itu. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jibril membawaku ke telaga Zamzam, aku dibedah dari pangkal leher sampai pusat. Dari mana dibedah? Ini apa ini di sini? Makan. Kalau mau sholat makan bereskan. Ya? Kalau mau sholat makan bereskan. Orang yang tak beres makannya bakal tak beres sholatnya, walaupun mungkin jamaahnya. Bereskan makan. Yang kedua, hati. Bereskan hati. Bukan Nabi Muhammad kotor hatinya, tidak. Isyarat untuk kita. Seperti yang dikatakan Nabi pernah lupa dalam sholat 5 kali seumur hidupnya. Apa kata Nabi? Entah aku dilupakan, entah aku lupa, tapi yang jelas dari kejadian 5 kali ini supaya ada contoh untuk umat. Ya? Dari sini udah makan. Makanya Al-Quran makan yang baik-baik, beramal soleh. Setelah dibedah, dibersihkan. Setelah dibersih, diisi sabar, tawakal, ikhlas, diisi. Setelah diisi, ditutup. Jadi setelah diisi, ditutup. Paham nggak ya? Setelah diisi, ditutup. Apa yang ditutup? Yang ditutup apa? Ya sabar tadi. Sabar ditutup, jangan dibuka. Aku udah habis sabar, aku sabar. Jangan kau buka, tutup. Ya. Saudara-saudaraku
seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT. Maka perjalanan dari Makkah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu pun bukan dengan kata hatta, tapi kata ila. Kalau hatta intiha, habis balik. Enggak. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjidil Haram tak turun perintah semayang? Nabi belum kosong. Apa isinya? Isinya kampung. Dijauhkan Nabi dari kampungnya, dibawa ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Kenapa tak turun perintah semayang Masjidil Aqsa? Nabi belum kosong. Isinya apa? Wilayah. Dijauhkan Nabi Muhammad dari wilayahnya, dibawa ke Sidratul Muntaha. Kenapa tak turun perintah semayang di Sidratul Muntaha? Nabi belum kosong. Apa isinya? Temannya Jibril. Maka Nabi Muhammad dijauhkan dari temannya. Di saat itu dia tak berteman, tak berkampung, tak berwilayah, tak berumah. Di situ Nabi Muhammad sendiri di alam mustawa, sendiri, yang ada hanya dia dengan Allah. Di mana ketika Nabi mengucapkan at-tahiyatu lillah, segala penghormatan milik Allah, itu penghormatan yang tidak dicampuri oleh hal-hal yang lain, hal-hal yang jadi, hal-hal yang baru. Di sini murninya syahadat. Dan sholat itu diserahkan Nabi kepada kita. Di situ juga Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Begitu diangkat menjadi kekasihnya, Nabi Muhammad SAW bukan dimanja, tapi dibuktikan dulu. Kekasih ini mesti setia, beban terasa ringan. Saya dulu menemui seorang perempuan. Begitu saya temukan perempuan, saya minta tolong. Dek, saya bilang, ada apa mas? Minta tolonglah cucikan ini sebentar, saya bilang, kayak di sorban saya. Ngamuk-ngamuk perempuan itu tadi. Kenapa? Orang bukan kekasih saya. Begitu saya nikahi jadi kekasih saya, bukan hanya kain sorban, semuanya dia yang nyuci. Kenapa? Tanda setia. Muhammad, kau angkat menjadi kekasih. Begitu diangkat menjadi kekasih, nah, dia diperintahkan Nabi Muhammad semayang 50 waktu. Sehari semalam 24 jam. Semayang 50 waktu, nggak sampai setengah jam udah satu waktu. Nabi Muhammad nggak mikir tentang dirinya berat atau tidak, terima Nabi. Nggak mikir Nabi. Begitu ketemu Nabi Musa minta supaya Nabi minta kurang. Nabi Muhammad minta kurang bukan karena pribadinya, tapi karena umat. Di sini terbukti cinta Nabi kepada umat lebih besar daripada cinta kepada dirinya. Saudara-saudaraku, nah, kapan Nabi dekat dengan Allah? Di saat pikir Nabi lebih rendah daripada zikir. Kapan kita dekat dengan Allah? Kita dekat dengan Allah waktu sujud. Kenapa waktu sujud dekat dengan Allah? Karena waktu sujud kepala di lantai, dada di atas. Di dada ada hati, di kepala ada otak. Otak tempat mikir, hati tempat zikir. Di saat sujud, zikir lebih tinggi dari pikir. Makanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana mau dekat sedang zikir aja mikir? Coba tes itu, ada 7 hari orang meninggal, bapak bawa zikir, ya, begitu 5 lagi mau dapat ujung tasbih, orang nengok, ada senang dia, ya, senang dia. Bapak lewatkan gitu, apalah ada itu. Kenapa? Karena dalam zikir hatinya, otaknya tetap mikir. Zikir dia kepada Allah, tapi otak di atas. Harusnya hati di atas bagaikan orang sujud. Di situ baru kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di mana Nabi Muhammad diperintahkan semayang? Di Hidratul Qudus, di alam mustawa. Makanya derajat semayang dibagi 4. Ada berdiri kehambaan, ada rukuk kehinaan, sujud kelemahan. Kita dari berdiri menuju lemah. Jadilah kita itu manusia yang sebenarnya. Laqad khalaqnal insana dha'ifa. Kita ini lemah. Wa ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kita ini hina. Jadi dari tinggi kita yang rukuk sama dengan pantat, waktu sujud otak sama dengan kaki. Allah menghinakan kita, melemahkan kita hingga otak kita sama dengan kaki. Maka terimalah ketentuan Allah itu. Saya gak suka kepada orang pergi ke masjid bawa amal, taruhnya gini. Dia tanya, wah kenapa wah pakai amal? Untuk tempat kepala. Di saat Tuhan wah melemahkan wah, kenapa wah masih bela-bela kepala wah? Kenapa dibela-bela? Kalau begitu rukun pun gini aja bikin, kenapa?
Nah, supaya nggak sama pantat. Jangan paskan dia. Lalu jangan pula menunduk orang rukuk begini. Salah juga. Nah, yuzabbih. Kama yuzabbih liman. Allah namanya Rasulullah melarang orang yang rukuk yang menunduk sebagaimana keledai menunduk. Tinggi kali pun jangan, tunduk kali pun jangan. Sudah pas. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, Nabi berhenti 3 tempat. Pertama Thaibah, yang kedua Bethlehem, ketiga Bukit Tursina. Kemudian setiap kali Nabi berhenti itu Nabi sholat. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad semayang sedangkan berangkatnya aja dalam rangka menerima perintah semayang? Jawabannya, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul pun sudah menganut kepada anutan Nabiullah Ibrahim. Makanya dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 Allah katakan, ikutilah agama Ibrahim. Makanya nama Ibrahim terlukiskan di dalam sholat kita, kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, Jibril menambahkan buraknya. Dalam tafsir Jalan disebutkan Nabi Muhammad menambahkan buraknya, terserahlah. Kemudian Nabi Muhammad menunduk, mau masuk ke gerbang Masjidil Aqsa itu pendek, nunduk Nabi. Kenapa? Karena tradisi Yahudi kalau masuk ke Masjidil Aqsa wajib nunduk. Artinya ada penghormatan di tempat yang pantas untuk dihormati. Ini bukan ajaran Yahudi, ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ya. Mana itu dalil yang kita lihat? Usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di situ sembah apa hormat? Hormat. Kalau sujud di situ bermakna sembah, yang betul iblis. Iblis nggak mau sujud. Sujud di situ bermakna hormat. Artinya apa? Ada tunduk takzim, ada tunduk ta'abbud. Maka Wahabi Salafi di sini salah fatalnya. Setiap orang tunduk cium tangan kepada gurunya, dia bilang syirik. Salah dia itu. Kenapa? Orang bukan menyembah guru, tetapi takzim kepada guru. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT, mana dalil bahwa sesungguhnya Nabi Adam tadi mesti dihormati? Ada usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia terhormat. Nah, jadi kita manusia ini instalasinya terhormat. Tidak ada yang tidak terhormat aslinya. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab terhormat aslinya. Begitu udah besar baru terhina oleh karena kelakuannya. Makanya setiap bayi yang kafir sekalipun dia, nah dihitung Islam. Tapi kapan dia jadi kafir? Setelah dewasa. Karena roh kita ini dulu sebaya Pak, sebaya roh kita dulu, sebaya. Maka malaikat kaget melihat dunia segini kecilnya, stok roh begitu banyak. Kata Allah, tidak begitu, hidupnya nggak sejaman. Ini rohnya ada roh cucu, ada roh ayah, ada roh atuk. Begitu. Maka begitu roh itu dulu tidak mengenal sosok kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh itu berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia sesetia-setianya. Kenapa? Karena belum ada saingan yang harus dipikirkan roh. Maka ketika roh dititipkan oleh Allah ke dalam janin, di dalam perut maknya, di situ Allah menagih janji setia yang dulu sudah diikrarkan. Maka Allah tanya, alastu bi rabbikum, wahai bayi, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka si bayi ingin menjawab, bibir belum terbelah, wahai janin, bukankah aku ini Tuhanmu? Bayi ingin menjawab, enggak bisa. Kali yang ketiga Allah tanya lagi, akhirnya dia melihat, berkata bala. Huruf yang pertama kali keluar dari bibir manusia adalah huruf ba. Maka 30 huruf alif ba ta sa, awalnya alif, tapi pembuka Quran bukan alif tapi huruf ba. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang di sini saya pikir, pantaslah mak-mak di kampung kami sana itu kalau mengganggu bayi pakai ba. Cuman itu nggak ada dalam kitab itu. Ternyata besar bayinya pakai huruf ta. Allah alam lah itu, saya tidak ngerti. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa mengimami para anbiya. Sebenarnya kalau cerita santai kita ini sini aja lah panjang kali disuruh beluk nih. Cuman ya udahlah. Mengimami anbiya.
Nah, kemudian didatangkan 3 gelas. Ada beda pendapat, itu ada 2 gelas, ada yang 3 gelas. Nah, Nabi Muhammad tidak minum tuak, tapi yang diminumnya susu, kata Jibril fitrah. Setelah itu Nabi Muhammad keluar dari Masjidil Aqsa. Di sana ada 2 tengkah tangga. 2 tengkah tangga ini disebut Mi'raj. Dipijak Nabi tangga yang terbuat dari emas dan perak. Dipijak Nabi sehingga Nabi Muhammad menaiki lift tercanggih yang belum pernah dinaiki oleh orang. Lift kita sekarang Manhattan itu berapa tingginya kan? Tapi lift Nabi itu sampai ke langit. Nah, Nabi Adam pernah hidup di 2 zaman. Zaman super elit di sorga, zaman super sulit di dunia. Waktu itu belum ada handphone, belum ada apa-apa. Sehingga bertahun-tahun dia memanggil istrinya, dibawa oleh gelombang angin. Dipelajari orang, rupanya angin bisa membawa gelombang, diciptakannya HP. Agak enak juga lah kita berhubungan melalui WA dan sebagainya. Saudara-saudaraku seiman saidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi Nabi Muhammad naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Allah Adam. Adam melihat Nabi itu melihat ke kanan senyum, kiri menangis. Kanan senyum, kiri menangis. Ditanya oleh Nabi, kenapa Tuhan berbuat sedemikian? Kalau melihat ke kanan Tuhan senyum, kalau ke kiri Tuhan menangis. Wahai Muhammad, bagaimana aku tak tersenyum? Kalau aku melihat ke kanan, Allah tunjukkan anak cucuku yang baik-baik, senyum aku. Kalau aku melihat ke kiri, Allah tunjukkan anak cucuku yang buruk-buruk akalnya, maka nangis aku. Begitulah rupanya Nabi Adam. Lihat kanan senyum, kiri nangis. Begitulah Nabi Adam. Dulu Nabi Adam nengok kanan senyum, kiri nangis. Sekarang aku rasa kanan kiri nangis tetap Nabi Adam, karena udah parah kali manusia ini. Naik ke langit yang kedua bertemu dengan Yahya Isa. Naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. 5 Nabi Harun. 6 Nabi Musa. Ada berapa Nabi semuanya? 8. Yang lain mana Ustaz? Mana aku tahu. Kenapa Ustaz bilang mana aku tahu? Memang tak disebut dalam sejarah. Untung gak disebut. Kalau disebut capek kali aku ngapalnya. Langit pertama Nabi Adam, yang kedua Yahya Isa, yang ketiga Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Nabi Harun, yang ke-6 Nabi Musa. Nabi Musa ini Nabi yang hebat. Dulu sebelum Nabi Musa, ya, malaikat maut itu kalau mau narik nyawa orang itu, mukanya wujudnya seperti wujud orang. Orang mau meninggal, datang malaikat maut kayak orang. Orang ini bukan kuat, lemah dia, dhaifah, lemah. Maka caranya bagaimana? Namrud sebelum meninggal disakitkan. Jadi kan tak melawan lagi, tinggal tarik. Nabi Musa sebelum meninggal ditenggelamkan. Tinggal Nabi Fir'aun, ya, ditenggelamkan. Begitu Nabi Musa ditarik, tumbuk ke Nabi Musa mereka mau. Tumbukkannya kecongkel di matanya sebelah. Hadis yang bilang bukan kamu. Ya. Congkel di matanya sebelah, dibawa di matanya, ya Allah ya Tuhanku, hamba Musa numbuk aku, kau pun salah. Narik nyawa manusia seperti manusia, pakai wujudmu yang hebat. Aku menciptakan wujudmu itu bukan seperti manusia. Datang kau dengan gagah, supaya manusia yang gagah manapun bisa kau habiskan. Maka diberikan kepada malaikat maut 4 wajah. Narik wajah orang yang taat pakai wajah yang ini, kalau yang bejat pakai wajah yang lain lagi. Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat maut, tunjukkanlah wajahmu itu. Kalau narik nyawa orang yang bejat bagaimana? Izin Allah, izin. Pejam matamu Ibrahim, pejam. Begitu dibuka, terkejut Nabi Ibrahim, ya Allah ya Tuhanku, andaikan balasanku di akhirat nanti neraka, nggak payah masuk neraka, cukup melihat jeleknya wajah malaikat maut ini, udah cukup itu balasan maksiat. Ingin melihat wajah yang bagus ketika malaikat narik nyawa manusia yang baik-baik akhlaknya. Nah, pejam mata Ibrahim, pejam. Begitu dibuka kaki Ibrahim, ya Allah ya Tuhanku, andaikan memang aku kau balas dengan surga sebagai balasan amal ibadahku, nggak payah surga ya Allah, cukup dengan melihat wajah malaikat ini aja itu sudah cukup sebagai balasan. Sehingga orang yang mau mati nggak terasa sakit, bukan karena nggak sakit, karena nggak terasa sebagaimana perempuan tersayat jarinya ketika indahnya melihat wajah Nabi Yusuf. Tak terasa sakit, bukan nggak sakit, sakitnya sakit. Semudah-mudahnya itu seperti ya orang dicucuk unak rotan, tarik cucuk lagi itu seenak-enak itu, nggak percaya tes. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT, saya mikir, apa betul ini?
Saya bandingnya bukan orang lain, ayah saya aja. Ayah saya bukan kayak malaikat maut 4 wajahnya. Ayah saya cuma 1 wajahnya. Begitu saya bandel, ayah saya cemberut, nggak betah saya punya cemberut ayah saya. Begitu saya baik, ayah saya senyum. Yang 1 wajah aja bisa betah, bisa enggak. Apalagi memang spesial wajah jelek. Maka siap-siapkanlah diri untuk menghadapi malaikat maut. Nah, hati-hati itu, malaikat maut kita lihat itu kaget. Tidak ada orang yang melihat malaikat maut yang nggak kaget. Semuanya kaget. Maka ibu-ibu kalau kaget bilang apa? Kata orang latah bilang monyet. Asal kesandung, monyet. Begitu nengok malaikat maut nanti pun, monyet. Oh, kok bilang monyet? Dirobah. Jangan dibiarkan latah itu. Memancing orang untuk latah haram itu. Ibu juga. Kadang-kadang ada orang merasa nikmat itu, merasa terhibur dengan yang latah-latah. Itu tak boleh. Diqadha itu. Begitu kesandung bilang monyet qadha, ya Allah. 40 hari itu ibu qadha berubah nanti dari monyet menjadi ya Allah. Ya, kenapa? Karena jadi Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita tidak sungguh. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT. Maka naik kali ke-6 bertemu Nabi Musa, langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, naik terus lagi, naik sampai Sidratul Muntaha. Jibril menunjukkan wajah yang aslinya di sana. Kemudian Jibril berkata, aku menemani sampai di sini ya Muhammad. Kau naik, Nabi Muhammad naik sendiri sampailah ke Hidratul Qudus di alam mustawa. Di waktu Mi'raj Rasul ke Tuhan. Lupa banyak. Di malam itu Rasul nyatakan hikmah Allah, Rabbi ya Tuhan. Rasul berangkat di tengah malam, dijemput Jibril, datang bersalam, ayolah Mi'raj menghadap Tuhan. Ini perintah mesti lakukan. Mi'raj terjadi di tengah malam. Ya. Makanya Allah bilang lailan malam. Pakai alif lam apa enggak? Enggak. Ma'rifah apa nakirah? Nakirah menunjukkan malam itu sempit. Dijemput Jibril, datang bersalam. Ayo Mi'raj menghadap Tuhan. Ini perintah mesti dilakukan. Terakhir begitu sampai Nabi bersujud menghadap Allah berserta khusyuk luar biasa. Allah bilang Muhammad angkat kepala meminta apa yang ingin kau minta. Nabi Muhammad tak banyak minta kepada Adam Khalifatullah, kepada Ibrahim Khalilullah, kepada Musa kalam Allah. Kau kekasih Allah. Nabi Muhammad bertasyahud. Tasyahudnya dijawab dan kita sudah diangkat janji di sana. Wa ala ibadillahi sholihin. Jadi tugas kita tinggal soleh. Kalau udah soleh, di sana udah ada tanda tangan istilahnya. Kalau kita soleh, kita beres. Kalau tidak soleh, tidak beres. Bagaimana itu soleh atau tidak solehnya? Soleh atau tidak solehnya, PR-nya buka nanti surat Yunus ayat 7 dan 8. Coba buka di tafsirnya di ayat 15. Itu PR nggak saya jawab. Allah. Surat Yunus ayat 7 dan 8. Kemudian tafsirnya, tafsir ayat dengan ayat di ayat yang ke-15. Supaya kita tahu. Apa itu tahu? Bisa berikan bocoran sedikit. Kadang-kadang kan ada jamaah menelpon, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Nah, Ustaz mungkin bisa ceramah tempat kami. Bisa Ustaz ceramahnya nanti yang ringan-ringan aja ya, yang umum-umum aja, gak usah. Kan ada orang model-model gitu. Nah itu tempatnya neraka itu. Jadi kalau ada ketua prioritas dengan Ustaz model gitu, nah itu ketua prioritas bakal masuk neraka itu. Ibu-ibu pun begitu juga. Ya, kadang-kadang suka kali itu mengolah ustaz supaya ikut selera. Tak boleh. Bertentangan dengan Quran halujuran itu. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT, akhirnya Nabi Muhammad menerima perintah sembahyang 50 waktu. Disuruh Nabi Musa minta kurang, akhirnya tinggal 5 waktu. Akhirnya selesailah, turunlah Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, naik burak lagi sampai ke Mekah. Ke Mekah itu, ke rumahnya Nabi Muhammad itu menjelang subuh. Pergi tengah malam sampai ke rumah menjelang subuh. Subuh itu Nabi tak semayang. Walaupun perintah semayang sudah ada, subuh itu Nabi tak semayang. Makanya di mana-mana kadang-kadang Isra Mi'raj malamnya besok banyak orang tak bersubuh karena ikut Nabi. Nabi tak bersubuh karena belum tahu caranya. Kapan Nabi mulai semayang? Zuhur pertama kali Nabi sholat. Itu pun gak pakai rukuk dan sujud. Zuhur itu gak pakai rukuk dan sujud. Kapan Nabi Muhammad pakai rukuk dan sujud? Waktu asar.
Itu baru. Terus sholat Nabi selama itu bagaimana? Tangan belum bersedekap, mata masih bisa melihat kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nengok waktu itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang bisa waktu itu. Belakangan turun ayat, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin dan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baru dipindahkan lagi tangannya kembali. Sejak turun ayat itu. Hadis Wa'il bin Hujur sini. Ibnu Khuzaimah ini, Ali bin Abi Thalib ini. Ini hadisnya sahih. Sahih ini hadisnya. Sahih. Tapi enggak diamalkan Imam Hanafi, enggak diamalkan Imam Malik, enggak diamalkan Imam Syafi'i, enggak diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, enggak diamalkan Bukhari, enggak diamalkan Abu Daud, enggak diamalkan Tirmizi, yang ngamalkannya orang Salafi. Ada apa itu? Hah? Makanya jangan mentang-mentang hadis begini, siapa yang kayak gini tak sunnah, matamu. Ya. Terus bagaimana? Begitulah terus menerus sholat itu. Ya, dibenahi. Sahabat ada masalah mengucapkan salam tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi? Apa yang kalian buat itu? Bagaikan ekor kuda begini, dilarang. Tapi aku saya sampai meninggal situ. Malah diajarkan, kalau mau sholat salam ke kanan itu kau buka. Untuk apa tuh? Supaya terbuka pintu surga. Otomatis di sini rupanya. Saya tanya, kalau yang kiri jangan kau buka. Kenapa tuh? Jangan. Kau udah bilang jangan. Kau jangan kualat kau mampu. Kau kadang suka kali kualat. Pernah duluan aku makan garam. Oh, itu hadis 1. Duluan aku makan garam. Saya tanya, apa dong makan garam tuh? Nantilah kita baca buku. Jadi jangan buka. Kalau dibuka kenapa? Nanti terbuka pintu neraka. Otomatis. Ya. Dulu pernah dilakukan, belakangan dilarang. Nabi. Timbul pertanyaan, kalau salam begini sholatnya sah apa batal? Sah. Jangan sikit-sikit mentang-mentang nggak cocok, batal. Jangan. Ini kadang-kadang kita ini ada yang model seperti itu. Ya kan? Ada Ustadz Ain itu di kampung kami. Ustadz Ain. Bukan ustadz ya, tapi pasehnya dari huruf yang banyak cuma ain, yang lain enggak. Ada ustadz lain baca Fatihah ustadz lain, jadi dengarnya ainnya enggak cocok, dikritiknya, itu enggak pas itu, Fatihah dan enggak suka. Saya suruh dia maju jadi imam, rupanya betul ainnya pas, yang lain diselematkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ainnya yang pas. Ar-Rahmani Rahim, kan bukan ain. Nah, yang model-model itu ya. Dah. Hati-hati. Kadang-kadang salah sedikit mufaraqah, jangan. Mufaraqah, jangan. Tentukan dulu di mana yang salah. Jangan. Cuman ya kalau enggak ahli jangan maju jadi imam. Ada satu masjid besar dibangun secara gotong royong, donaturnya juga banyak, jadilah masjid kita di Megah. Imamnya 1 orang. Bapak ini pala, jangan gitu. Ini masjid dibangun bersama. Bukan kau yang bangun, jangan kau aja jadi imam. Jadi kita ini gantian. Kenapa gitu, Wak? Ya gitulah, kan dibangun bersama. Imam pun boleh gantian. Betul Wak bilang ini. Maka besok ibu tukang jamu itu imam suruh kita. Kan dia juga banyak duit imam masjid ini. Oh, enggak gitulah katanya. Makanya juga kalau enggak gitu ya enggak gitu. Yang diakal-akali agama ini. Di rumah Allah kita nakal. Bagaimana lagi nanti di tempat yang lain? Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah SWT. Cukup barangkali membukanya.